Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, baik rekan-rekan mahasiswa ya. Kita akan mulai untuk pertemuan pertama untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Syalis Ibni Melati. Saya akan menjadi dosen kalian selama 1 semester ini di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, kalian berarti sekarang ada di semester 5 ya. Nah, untuk mata kuliah PBO ini, kita mulai. Nah, kita mulai dari kontrak kuliah dulu ya teman-teman, karena ini adalah mata kuliah wajib, jadi teman-teman itu diberikan toleransi keterlambatan 15 menit di setiap pertemuannya. Kemudian nanti teman-teman juga akan diberikan tugas mandiri serta tugas kelompok, ya tentu saja yang tugas mandiri nilai individu. Untuk yang tugas kelompok nanti teman-teman akan membentuk suatu kelompok kecil untuk berdiskusi dan mendapatkan untuk nilai kelompok. Nah, teman-teman juga diharapkan untuk tetap aktif ya, ini saya caps lock sengaja. Jadi keaktifan yang positif sangat mempengaruhi nilai akhir. Karena sekarang kan kita sudah memasuki kurikulum untuk student center learning ya. Jadi teman-teman mahasiswa diharapkan itu bisa berpikir kritis, kemudian bagaimana sih cara penyelesaian masalah yang baik dan benar. Maka teman-teman di sini dituntut untuk aktif, aktif yang positif, itu juga akan mempengaruhi nilai akhir teman-teman. Oke, untuk kontrak perkuliahan ada yang mau ditanyakan kah? Tidak ada, Bu. Belum Oke, ada. kita lanjut. Nah, tidak terlepas dari RPS ya, tentu saja dalam 1 semester ini kita akan membangun atau membuat kelas sesuai dengan RPS kita. Untuk RPS dari mata kuliah ini, nah ini gambaran dari RPS-nya. Ada beberapa CPL, ini adalah yang prodi kita harapkan untuk nanti ke depannya saat mata kuliah ini selesai, teman-teman diharapkan mencapai 4 CPL berikut gitu ya, mulai dari CPL sikap, pengetahuan, kemudian kemampuan umum dan keterampilan khusus. Ini yang diharapkan teman-teman nanti bisa mencapai capaian ini. Nah, dari CPL ini diturunkan menjadi 4 CPMK atau yang dibebankan kepada mata kuliah ini, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi teman-teman diharapkan dapat mencapai 4 capaian mata kuliah ini, mulai dari memahami konsep pemrograman berbasis berorientasi objek, kemudian pengaplikasian, sampai dengan membangun perencanaan dan perancangan sistem. Nah, dari 4 CPMK ini nanti teman-teman akan dibagi lagi menjadi 10 sub CPMK yang dibagi menjadi 16 pertemuan, yaitu 14 pertemuan di kelas gitu ya, tatap muka, 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS atau UAS. Nih, ada rinciannya karena kita masih pertemuan pertama, berarti kita akan membahas atau kita akan mencapai ini sub CPMK 1, yaitu mampu menerangkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti setelah pertemuan ini selesai, teman-teman diharapkan sudah mampu nih menerangkan konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya, sub CPMK kita yang diharapkan, jadi kita teman-teman semua diharapkan atau mampu gitu ya menerangkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek pada akhir kuliah hari ini. Nah, udah ada yang ngisi nih, teman-teman ya. Bu, maaf Bu, kodenya tadi berapa Bu? Ini 67599416 ya. Ini ketutupan share di atas. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, oh 3 orang, 4 orang. Ini berarti semuanya rata-rata berminat ya di pemrograman ya. 5, wih mantap. Oke.
Ada lagi? Oke. Kita lanjut dulu. Nah, teman-teman, silakan diisi dari skala 0 sampai 10, kira-kira seberapa paham sih Anda dengan pemrograman? Oh, rata-rata di setengah ya. Oke, terakhir. Oke, udah ready semua. Munculkah pertanyaannya di kalian? Belum, Bu, belum muncul. Nah, silahkan 40 detik aja. Singkat aja. Oke, ada yang jawab nih, proses penulisan data. Dan juga pemrograman adalah bahasa penghubung antara komputer dengan manusia. Dan juga yang nulis pemrograman adalah perintah manusia yang dituliskan dalam program agar dimengerti oleh komputer. Ya, semua jawabannya benar ya. Ini nggak ada jawaban salah tentang pemrograman. Jadi sebenarnya kita bisa tahu nih, seberapa mengerti sih kalian dengan pemrograman gitu ya. Ya, rata-rata udah pada paham ya. Jadi pemrograman itu adalah bagaimana sih manusia itu mau berbicara dengan komputer gitu ya. Jadi kan antara bahasa kita, bahasa manusia dengan komputer, bahasa mesin, tentu saja beda ya antara kita ngomong sama sesama manusia gitu ya, menggunakan bahasa manusia. Begitu juga kalau kita ngomong sama komputer. Maka diciptakanlah suatu bahasa yang disebut dengan bahasa pemrograman gitu ya, agar kita sebagai manusia bisa berkomunikasi dengan baik sama komputer gitu. Bahasa antara kita dan komputer itu disebut dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini sebenarnya dibagi menjadi dua bagian gitu ya, dua bagian besar, yaitu pemrograman berorientasi objek atau objek sebagai orientasi dari pemrograman tersebut. Yang kedua itu adalah pemrograman struktural atau baris per baris gitu ya. Yang mau kita bahas di mata kuliah ini adalah pemrograman berorientasi objek. Maka kita bangun dulu nih pondasinya. Apa sih yang dimaksud dengan PBO gitu ya, pemrograman berorientasi objek, atau bahasa Inggrisnya kita sebut dengan OOP. Singkatannya dari Object Oriented Programming gitu. Di sini disebutkan nih, paradigma PBO itu adalah pemrograman yang berorientasikan pada objek yang merupakan suatu metode dalam pembuatan program. Jadi berbeda dengan struktural, dia itu menitik beratkan pada baris. Sedangkan PBO ini menitik beratkan kepada objek sebagai tujuan dari kelas tersebut atau dari pemrograman tersebut. Tujuannya apa nih? Tujuan adanya PBO itu adalah untuk menyelesaikan kekompleksan atau masalah pemrograman yang terus meningkat gitu ya. Nah, di sini disebutkan objek adalah entitas yang memiliki atribut, karakter, kadang juga disertai dengan
kondisi atau state gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh deh, objek di dunia nyata misalnya sepeda gitu ya, atau mobil gitu ya. Kendaraan kita bisa sebut itu sebuah mobil kalau apa sih, teman-teman? Kalau bannya 4 ya, Bu ya? Bannya 4, oke. Kemudian apa lagi? Cc-nya di rangka, atas Bu. 1000. Mempunyai rangka, oke. Apa lagi? Penumpangnya lebih dari 2, Bu. Penumpangnya lebih dari 2, oke. Nah, ciri-ciri dari objek tersebut ya, di OOP kita sebut sebagai variabel. Ya, jadi suatu objek atau suatu objek di pemrograman itu harus memiliki atribut, harus memiliki behavior atau karakter, dan harus memiliki kondisi. Nah, ciri-ciri tersebut kita tuliskan, namanya itu adalah variabel atau atribut. Jadi atribut itu adalah ciri-ciri dari objek yang kita tuliskan dalam bentuk variabel. Oke, gitu ya. Nah, setiap objek itu pasti punya kondisi atau punya fungsi. Misalnya mobil, fungsinya apa sih? Pasti yang bisa digunakan kalau kita gunain mobil? Jalan ya, Bu? Jalan, oke. Ada lagi? Membawa keluarga, Bu, ke Bawa tempat keluarga, liburan. oke. Ada lagi? Mobil bisa ngapain aja sih? Gak belok, Bu. Belok, kemudian nanjak, ngerem, ngegas, gitu ya. Nah, fungsi-fungsinya mobil itu kita sebut dengan behavior yang kita tuliskan dalam bentuk metode. Oke, jadi sampai sini jelas ya, objek di pemrograman berbasis objek itu harus punya ciri-ciri, yaitu kita sebut dengan atribut disimpan dalam Variabel. variabel. Kemudian dia juga punya fungsi yang kita simpan dalam Metode. metode. Oke. Nah, kita next ya. Oke. Nah, ini adalah sejarahnya nih. Pemrograman berorientasi objek ditemukan pada tahun 1960 ya, di mana berawal dari suatu pemrograman terstruktur gitu ya. Jadi emang awal mulanya pemrograman itu dimulai dari pemrograman struktur dulu. Metode ini dikembangkan dengan bahasa C dan Pascal. Dalam pemrograman terstruktur ini untuk pertama kalinya kita mampu menulis program yang sulit menjadi lebih mudah. Ini supaya teman-teman gampang gitu ya membedakan antara pemrograman berbasis objek dengan pemrograman terstruktur. Kalau saya bisa analogikan nih ya teman-teman, pemrograman terstruktur itu kayak waktu teman-teman sekolah dasar gitu ya. Misalnya kalian ada duduk di kelas 2 SD gitu ya. Untuk kalian bisa naik ke kelas 4, kalian harus melewati kelas 3 dulu kan? Iya, Bu. Ya, bisa nggak kalian kelas 2, kemudian kelas 2-nya nggak lulus atau kelas 3-nya nggak naik kelas, bisa nggak kira-kira kalian ke kelas 4? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nah, apa tuh yang terjadi kalau kalian ada di kelas Nggak 2 bisa, Bu. SD, kemudian kalian nggak naik kelas? Apa yang terjadi? Ngulang, Bu. Ngulang kan? Ngulang kelas tersebut, ya nggak? Nah, itu adalah pemrograman terstruktur. Jadi dia sifatnya baris per baris. Kalian menuliskan sintak gitu ya, sintak program dalam baris berbaris. Misalnya kalian nulis ada di baris 7. Kalian sudah nulis sebanyak 1000 baris gitu ya. Begitu di baris 8 error, maka dari baris 9 sampai dengan baris 1000 ikut error. Gitu analoginya. Kayak kalian sekolah dasar gitu ya. Begitu kalian kelas 2, padahal lulusnya di kelas 6 nih. Tapi di kelas 3 kalian nggak bisa naik kelas ya, kalian akan ngulang terus di kelas 3. Kalian nggak bisa naik ke kelas 4. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sedangkan
pemrograman berbasis objek itu saya analogikan kalian saat ini nih, waktu kalian lagi kuliah. Misalnya kalian ada di semester 5 ya. Ya kalian di semester 5, kemudian kalian nggak lulus nih satu mata kuliah, misalnya mata kuliah PBO, kalian nggak lulus nih. Kalian bisa tetap nggak ngambil mata kuliah di semester 6? Naik nggak kalian Bisa, Bu, ke bisa. semester 6? Bisa, Bisa Bu. kan? Bisa, Bu. Bisa nggak? Bisa kan? Misalnya kalian di semester 5 nih, saat ini kan kalian di semester 5. Kemudian kalian mau naik ke semester 6, tapi kalian nggak lulus beberapa mata kuliah di semester 5. Ya kalian akan tetap naik kan ke semester 6, walaupun kalian nggak lulus di mata kuliah semester 5, gitu. Ya nggak? Iya, Nah, Bu, betul. itu pemrograman berorientasi objek. Selama objek yang kalian panggil atau kalian mau tuju itu tidak error, gitu ya, maka dia akan bisa lanjut terus. Misalnya kalian menulis kode program gitu ya sebanyak 1000 kode, begitu di kode nomor 8 itu error. Tapi di kode nomor 7 kalian itu manggil kelas yang ada di baris 200. Maka error di baris 8 itu tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena nggak dipanggil ya, Bu? ya, karena nggak dipanggil, karena di baris 7 manggil line 200. Sedangkan line 200 baik-baik aja. Itu adalah perbedaan antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman struktural. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Paham. Nah, ini ya, PBO yang baik gitu ya, ketika dibarengi atau bekerja dengan objek oriented analisis dan desain proses atau kita sebut dengan OOAD. OOAD ini adalah perancangan. Jadi saat kita mau membuat PBO atau membuat pemrograman itu dia akan jauh lebih baik kalau misalnya kita rancang dulu gitu. Sama lah kayak kalian melakukan pekerjaan atau melakukan apapun, pasti akan lebih baik kalau kalian rencanain dulu ya. Misalnya, oh hari ini mau ngapain nih, mau ketemu teman gitu ya. Oh berarti harus bangun jam berapa, kemudian harus mandi jam berapa, dan seterusnya. Itu kalian rencanakan kan kegiatan kalian hari itu, maka hari itu akan berjalan sesuai dengan rencana kalian gitu ya. Nah, begitu juga dengan pemrograman berorientasi objek. Dia akan lebih baik kalau kalian rencanakan dulu. Mau bikin program yang seperti apa, mau ada fungsi apa aja, metodenya seperti apa, variabel dan atribut yang kalian gunakan itu bagaimana. Nah, itu semakin baik atau semakin bagus rencananya, maka akan semakin baik juga dengan pemrograman yang nantinya berhasil kalian buat. Oke, next. Nah, ini ada sedikit video. Saya akan minta kalian untuk nonton videonya. Kedengeran nggak suaranya? Nggak kedengeran, Bu. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Enggak, Bu. ada, Bu. Anything else in the room move when you did that? Unless you have Kedengeran, Bu. control, probably not. This is because objects around you can be changed without affecting any other objects. Here's another example. Let's say you decide to take your family's car and paint it rainbow. Would all the other cars in the world turn rainbow too? No way. Not even your neighbor's car that looked exactly the same as yours. But why not? You can lift your pencil or paint a car without affecting anything else because the world is made up of individual objects. There is a type of coding language that mirrors how the world works. It is called Object-Oriented Programming, or OOP. In OOP, a programmer organizes code into self-contained objects, similar to the objects that are all around you.
So why is it useful for code to be object-oriented? We've talked about code before as just a simple sequence of instructions, and a lot of programs are built like this. But what if you want to write a program for something really big and complex like a game? Game code can be a few thousand to millions of lines of code long. Without any clear organization, your list of instructions would end up all jumbled like a plate of spaghetti. With so many intertwined noodles, it would be nearly impossible to pull one out without disrupting the others. In OOP, we can organize code in such a way that it becomes easier to maintain and change. Almost everything you see in a game program has its own stuff, like data and actions, that are totally separate from the other things in the program, but then they work together to make the game complete. This is like pizza toppings. If we structure code as objects, then we can change one part without messing up anything else. So you can pick off a pepperoni slice without it affecting the other toppings. Both types of code are valid and delicious, but will be Oke, sampai situ. Berarti udah kelihatan ya, apa sih sebenarnya OOP itu ya? Ada yang mau kasih pendapat tentang video barusan? Satu orang aja. Ya, Bu. Silakan. Jadi OOP itu programnya bersifat individual objek. Jadi contohnya kayak mobil tadi. Jika si mobil diedit bentuknya atau warnanya, jadi dia nggak mempengaruhi objek lain, Bu. Oke. Soalnya dia mempunyai kayak kelas gitu, Bu. Oke, makasih Adam jawabannya. Ya, benar. Jadi setiap objek gitu ya di dalam kelas gitu, satu objek memiliki satu fungsi atau satu variabel yang tidak akan mempengaruhi objek lainnya, gitu ya. Di PBO itu berlaku seperti itu. Jadi antara objek satu dengan objek lainnya dia tidak saling mempengaruhi. Makanya pemrograman berbasis objek itu menitik beratkan objek di dalamnya. Agar tidak saling bersinggungan satu sama lain. Tapi nanti ada yang namanya encapsulation atau pewarisan, inheritance gitu ya. Itu kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya saat kita sudah mulai mempelajari turunan-turunan dari pemrograman berorientasi objek. Oke, thank you. Kita next. Nah ini ya perbedaan antara pemrograman berbasis objek dengan pemrograman terstruktur. Secara garis besar tadi sudah saya jelaskan ya, kayak misalnya pemrograman berbasis objek itu seperti kalian kuliah, sedangkan pemrograman terstruktur itu seperti kalian duduk di sekolah dasar atau sekolah menengah SMP SMA gitu ya. Ini bisa kalian baca gitu ya. Nah, ada satu yang ditekankan. Untuk PBO, dia itu sulit di awal. Kenapa? Karena harus membuat kelas terlebih dahulu. Namun selanjutnya akan terasa lebih mudah dan cepat. Kenapa? Karena tinggal manggil-manggil aja kelas atau objek yang dibuat di awal itu. Sedangkan kalau misalnya si terus terstruktur, dia mudah di awalnya. Kenapa? Karena tinggal nulis-nulis aja sesuai lainnya. Tapi nanti dia akan sulit atau kompleks di selanjutnya. Kayak tadi tuh, kalau di video dikasih taunya kayak kalau kita bikin spaghetti gitu ya. Saat kita mau ngerebus spaghetti gitu ya, apa sih yang terjadi kalau kita nulis program itu seperti kita masak spaghetti? Nggak mungkin kan kita masak spaghetti satu-satu, kita masukin minyak, kita lurusin dulu gitu kan. Ribet kan? Kompleks ya. Nah, makanya dibuat yang namanya pemrograman berbasis objek. Jadi kita bisa masak spaghetti sekaligus gitu ya. Dia nggak akan kompleks atau dia nggak akan ribet di belakangnya. Tapi di depannya kita akan sedikit kesulitan atau mungkin lebih sulit dibanding kita memprogram dengan menggunakan pemrograman terstruktur. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan PBO. Yang pertama adalah dia alami. Karena objeknya itu adalah milik dia sendiri, jadi sifat dan datanya logis gitu ya. Kayak misalnya kita tadi ada mobil gitu ya.
Kapan sih kita menyatakan bahwa objek itu adalah mobil? Ya berarti saat fungsinya atau ciri-ciri dari objek tersebut itu menunjukkan kalau dia adalah mobil, gitu kan? Ya nggak? Iya, Bu. Nah, begitu juga PBO. Jadi objek di pemrograman berbasis berorientasi objek itu alami karena apa? Karena milik objek tersebut. Gitu. Sifat yang kedua atau kelebihan yang kedua itu adalah modularity, gitu ya. Jadi dia dapat dikelola secara terpisah, kayak tadi Adam bilang ya. Satu mobil gitu ya, dia mau diwarnain apa nggak berpengaruh sama mobil lainnya. Kenapa? Karena dia dikelola secara terpisah. Nah, selanjutnya adalah reusable, bisa digunakan berulang kali gitu ya. Kelas yang dibuat pada pemrograman berorientasi objek, ini bisa digunakan lagi nih di pemrograman lainnya gitu. Ketika membuat objek untuk membahas pemrograman gitu ya, kelasnya dibikin secara terpisah. Terakhir, dia bisa information hiding atau dia bisa disembunyikan dari objek-objek lainnya. Nah, ini adalah komponen dasar dari PBO. Jadi pemrograman tersebut bisa dikatakan dia adalah PBO atau OOP kalau memiliki 4 syarat ini atau 4 komponen ini. Yaitu yang pertama adalah objek. Ya. Jadi pemrograman bisa disebut pemrograman berorientasi objek ya kalau ada objeknya. Objek itu tadi apa sih? Kalau ada variabel dan Metodenya, Bu. metodenya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah metode. PBO harus punya fungsi. Objeknya harus ada metodenya. Saat PBO objeknya tidak punya metode, ya berarti dia bukan pemrograman berorientasi objek. Kemudian antara objek, metode, function dan lain sebagainya itu dimasukkan ke dalam kelas. Jadi PBO atau pemrograman berorientasi objek di dalamnya pasti ada kelas. Terakhir ini adalah instant. Instant ini adalah wujud dari kelas itu sendiri. Jadi objek baru yang dibuat berdasarkan dari model atau objek yang telah dibuat di pemrograman sebelumnya. Jadi kita bisa tinggal manggil-manggil aja gitu intinya. Oke, terakhir kesimpulan. Teman-teman ada yang mau ngasih kesimpulan? Dari kita hari ini? Ingat ya, mata kuliah kita ada sub CPMK-nya tadi. Berarti teman-teman diharapkan sudah paham nih. Ada yang mau kasih kesimpulan? Saya coba, Bu. Ya, silakan Iqbal. Jadi pemrograman berbasis objek adalah sebuah pemrograman yang didasarkan atas objek-objek dari suatu program. Jadi ketika program dijalankan, maka kita akan menggunakan objek tersebut di dalam pemrogramannya. Betul. Ada lagi, satu orang lagi deh. Yang cewek dong, Fatimah. Kalau dari saya, kesimpulannya itu PBO itu lebih mudah digunakan, maksudnya lebih mudah digunakan daripada tadi pemrograman terstruktur karena dia tadi nggak terlalu ribet kayak contoh yang spaghetti sama pizza itu. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Kita ada di akhir perkuliahan. Ini adalah tugasnya, jadi kalian silakan buat kelompok kecil, kemudian diskusikan nih tentang materi hari ini. Kita akan diskusikan mulai minggu depan tuh. Minggu selanjutnya kita akan menerapkan prinsip PBO ke dalam bahasa pemrograman Java. Jadi teman-teman diharapkan sudah mengerti apa itu PBO supaya kita bisa masuk ke pemrograman Java. Oke, sekian hari ini teman-teman. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Sudah cukup jelas semuanya? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Insya Allah jelas, Bu. Oke.
Oke, kalau gitu saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.